Oke, sahabat Kuaci yang ada dimanapun kamu berada, kita sekarang berkenalan di Family Diver Jakarta. Di dalam dunia diving, kita akan berkenalan dan mengenalkan apa sih alat-alat apa sih yang biasa kita gunakan di dalam kegiatan diving. Ya, jadi dunia diving itu banyak sekali alat yang bisa kita lengkapi kalau kita mau lengkap, tapi kita punya standar, ya. Punya standar pemakaian alat yang kita gunakan. Satu hal seperti masker atau kacamata, ya. Masker ini kita akan melihat bahwa bagaimana kelengkapannya. Ini ada masker, ada fin, ya, kaki untuk bergerak, ada pelampung, nih, ya, pelampung untuk kita mengambang di permukaan ataupun di dalam air. Ada baju, nih, untuk kita menahan dingin badan kita, menjaga dari dingin. Terus ada sepatu, ada tabung selam, ya. Nah, akan saya jelaskan satu persatu dari kacamata atau masker yang biasa disebut masker. Jadi masker juga ada standarnya, ya, buat sahabat-sahabat Kuaci. Jadi bukan sembarang masker atau masker yang lembut seperti ini nih, ya. Ini memang bisa digunakan untuk scuba diving, tapi standar kelenturan elastisitas dari silikonnya ini bukan tidak bagus, tapi tidak standar dalam dunia diving. Jadi kita perlu standar yang lebih baik, apalagi snorkelnya nih, ya. Jadi kita bisa menggunakan masker seperti ini, sahabat Kuaci. Nah, ini silikonnya lentur, ya, maskernya lentur. Terus yang penting gelasnya, ya, gelasnya baik nih. Dia ada rongga hidung, ya, kantong hidung atau tempat kita menyesuaikan tekanan, sahabat Kuaci. Jadi standarnya masker ini silikonnya bagus, gelasnya bagus, ya, dan ada pocketnya, kantong hidung, dan ada tali maskernya. Nah, ini nanti kita jelaskan bagaimana pemakaiannya, ya. Jadi inilah yang masker dianggap masker yang bisa kita gunakan di dalam dunia diving. Jadi kita bisa melihat dengan jelas, ya, memakainya dengan jelas, dan kita bisa melihat pemandangan di dalam laut dengan jelas, ya, tidak berembun, ya. Jadi gelasnya tidak berembun. Dan nanti ada triknya kalau kita berembun. Jadi ada trik di mana kita belajar, ya. Kita bisa memasukkan air ke dalam masker ini dan kita keluarkan, jadi ini akan bening lagi, ya. Jadi sahabat Kuaci, jangan lupa cari masker yang memang baik digunakan di dalam diving, ya. Jangan yang lentur nih, sayang, ya. Jadi kalau mau beli boleh tanya instrukturnya yang mana yang harus kita beli. Tapi kalau kita belum mau beli, ya, sahabat Kuaci, kita bisa pinjam dulu di sini dan dipinjemin kok selama kursus. Selama kursus dengan biaya yang ada, kita dikasih pinjam alat-alat ini, ya. Jadi nggak usah takut. Nanti waktu mau punya sendiri baru beli. Tapi itu setelah kita tahu mana masker yang terbaik, ya. Ini masker yang kita gunakan untuk melihat di dalam air. Nah, selanjutnya kita akan, nah, ini yang snorkel, ya, snorkel. Jadi kalau ada yang bertanya, kalau kita lagi nggak diving, kita di permukaan dengan masker ini, kita bisa napas nggak sih di permukaan air? Nah, kita bisa bernapas dengan snorkel, ya. Jadi dengan snorkel seperti ini, kita bisa bernapas di dalam di permukaan air, ya, nggak pakai scuba tadi ini. Oke, kita lanjut, ya. Nah, untuk bergerak banyak orang bertanya, kan kita kenapa wajib bisa berenang? Karena kita akan memakai yang namanya fin atau kaki katak ini, ya. Ini yang pakai sepatu open heel, ya. Ini ada talinya. Tapi yang nggak pakai sepatu ini full fit. Jadi nggak perlu pakai sepatu kalau yang ini, ya. Nah, yang full foot ini kita bisa langsung, jadi dengan kaki telanjang kita bisa langsung pakai seperti ini, masuk nih, ya. Tapi kalau yang ini dengan open heel
kita wajib pakai sepatu atau butis nih, ya, pelindung kaki. Jadi ini masuk nih, ya, tarik ya. Nah, ini yang namanya overheal. Kenapa kebanyakan seorang diver memakai overheal? Karena kaki harus, kan waktu kita menyelam kan dingin nih, kaki kita akan lebih lembut ya, jadi lebih lembut dan gampang sekali luka. Makanya kita menggunakan butis. Kadang-kadang butis ini kita kan mau jalan, habis nyelam kita jalan atau naik ke kapal, kita nggak tahu tuh kaki kita terlalu lembut jadi gampang luka. Gunakan butis seperti ini ya. Jadi inilah yang kita gunakan untuk kita bergerak sebagai penyelam, calon penyelam ya. Kita akan diajarkan bagaimana mendayung dengan kaki katak atau fin ini ya. Yang tadinya makanya seorang penyelam wajib bisa berenang, karena kalau nggak bisa berenang gimana dia bisa tahu melakukan pergerakan dengan fin ini ya, dengan teknik mendayung seperti ini nih tuh ya. Kalau nggak bisa berenang nanti malahan dia tidak tahu menggunakannya. Inilah alat-alat alat bantu kita untuk bergerak di dalam air ya. Oke, sahabat Kuaci, kita akan lanjut dengan peralatan yang lainnya. Nah, untuk apa tahan dingin ya, kita gimana sih kalau kita ditanya kalau kedinginan gimana sih kalau di ini ya. Nah, kita bisa begini nih. Nih, ini baju selam namanya ya, atau wetsuit atau baju selam. Nah, ini melindungi kulit kita terhadap dingin air di dalam air. Jadi kita makanya full. Jadi dia akan melindungi kita karena ada rongga antara kulit ya, kulit kita dengan baju selam ini. Nah, antara rongga itulah yang akan menyesuaikan tekanan terhadap tekanan air ataupun suhu air ya, suhu air. Jadi kita tidak akan kedinginan. Jadi baju selam ini menjaga kita dari dingin ya. Nah, ini macam-macam, ada yang panjang, ada yang pendek, tergantung kita mau yang mana makainya. Kalau ini biasanya para penyelam pemula akan diajarkan memakai baju selam ini dengan yang full panjang ya. Nah, ini ada ukurannya dan ada ketebalannya. Karena kita daerah panas, biasanya banyak penyelam kita pakai ketebalan baju selam ini hanya 1 mili ya. Tapi yang nggak tahan dingin biasanya pakai yang 3 mili. Ini yang 3 mili nih, contoh yang 3 mili. Jadi ada yang tipis lagi 0,5 kayak skin, kayak baju renang. Jadi sahabat Kuaci tidak usah takut kalau kita yang tidak tahan dingin gimana sih. Nanti kalau kita nyelam kedinginan kayak gitu, inilah baju yang melindungi kita, dia disebut wetsuit ya. Lanjut. Nah, ini yang katanya penyelam itu takut yang namanya tenggelam ya. Menyelam ya pasti tenggelam, tapi menyelam dengan nyaman dengan adanya rompi apung ini yang namanya rompi apung ya, rompi apung atau pelampung selam. Nah, ini ya, ini sangat nyaman buat teman-teman. Jadi nggak usah takut tenggelam, nggak usah takut nggak bisa melayang atau bergerak dengan nyaman. Jadi kita akan merasakan bagaimana melayang di dalam air seperti burung terbang. Jadi bebannya 0. Banyak orang kan bertanya, Bang, sahabat Kuaci, bahwa sahabat Kuaci banyak teman-teman bertanya tuh, nanti saya tenggelam, nggak bisa melayang seperti burung kayak gitu. Tapi dengan alat pelampung ini dia mengatur daya apung kita, ya. Kita bisa melayang, bisa turun ke dalam laut, bisa naik, dan bisa menjaga keamanan kita di permukaan air. Ya, ini bisa mengembang dengan teknik ditiup atau dengan fasilitas di sini ya, dengan regulator nanti, dengan alat bantu bernapas. Ya, ini bisa dikembangkan dengan udara tabung atau dengan teknik kita ditiup. Ya, banyak. Jadi sahabat Kuaci tidak perlu takut. Jadi semua ini akan diajarkan di dalam kelas
diving. Jadi inilah lambung yang sangat kita perlukan, sangat berguna bagi seorang penyelam. Dari penyelam pemula sampai penyelam mahir, kita akan tetap memakai lambung seperti ini dan banyak ragam macamnya. Ya, jadi nggak usah takut. Tinggal bagaimana kita belajar untuk pemakaian BCD ini, Buoyancy Compensator Dive. Ya, oke, sahabat Kuaci, kita lanjut ke peralatan yang selanjutnya. Baiklah, sahabat Kuaci. Nah, peralatan diving selanjutnya yang harus wajib kita ketahui yaitu tentang alat napas. Nah, ini ya. Nah, secara keseluruhan disebutnya regulator. Ya. Ini yang untuk nyambung busternya, untuk nyambung ke tabung selam, ya. Dan yang ini, yang selang hitam ini yang kita pakai, yang utama dipakai seorang penyelam yang yang punya regulator ini. Nah, kalau yang ini untuk bantuan atau cadangan, ya. Jadi alat kita rusak ini, kita bisa pakai yang ini. Atau kalau teman kita atau buddy kita, teman selam kita, alatnya rusak, ya, kita bisa pakai cadangan ini, ya. Ini standar internasional nih, warnanya kuning, nggak akan salah kalau jadi cadangan, carilah ini, ya. Nah, kalau mau tahu udara kita habis apa tidak, nih di sini, ya, ada ukuran untuk tekanan udaranya dalam bar atau PSI, ya. Dan ini yang atas untuk mengetahui kedalaman laut yang kita selami, ya. Nah, ini untuk menyambung ke BCD. Jadi BCD Compensator Dive tadi yang pelampung tadi bisa disambungkan dengan selang ini, ya, oscillator ini. Jadi dia bisa disambungkan melalui udara yang ada di scuba tank atau tabung selam, ya. Nah, ini. Jadi secara keseluruhan alat ini yang membantu kita untuk bernapas di dalam air, ya. Kita akan dengarkan alat-alat selam selanjutnya yaitu scuba tank. Nah, ini dia. Banyak sahabat Kuaci suka bertanya, sama nggak sih alat bantu napas kita di dalam air tuh udaranya sama nggak sama kita di permukaan seperti ini sekarang ini, seperti saya bernapas ini. Nah, yang pasti udara ini sama dengan udara yang kita gunakan saat ini dan saat kita menyelam. Jadi udaranya sama. Bedanya udara di dalam tabung ini, tabung selam ini, bedanya adalah dia ditekan, dipadatkan, ya, oleh suatu mesin yang namanya kompresor selam. Jadi udaranya dipadatkan. Kalau sekarang kita hanya bertekanan 14,7 PSI, di sini bisa 3000 PSI tekanannya, ya. Jadi adik-adik bisa bandingkan satu banding berapa tuh? 14,7 PSI sama 3000. Di sini, ya, lebih dari 100, ya. Jadi udah tahu kan bahwa udara yang di dalam ini adalah sama dengan udara di permukaan yang kita gunakan di permukaan, sama udara yang di dalam air, ya. Jadi udaranya air. Jadi di dalam dunia penyelaman disebutnya air, udara, bukan air, ya. Jadi udara. Nah, di dalam dunia penyelaman juga banyak macam udara selam yang dipakai. Ini udaranya 21% oksigennya, ya. Tapi kalau penyelaman sekarang ada yang namanya penyelaman dengan tabung nitrok. Dia ditulis di sini dengan lakban kuning, ya. Ada tambahan lakban kuning. Itu penyelaman nitrok. Jadi nitroknya bisa dinaikkan 32 sampai 40% oksigennya. O-nya yang dinaikkan, ya. Tapi kedalamannya berbeda nanti. Kalau R bisa dalam lebih dalam, tapi itu dibatasi sampai 30, ada yang seperti itu. Dan ada trimik campuran juga, ya. Jadi banyak penyelaman goa dia pakai trimik. Jadi sahabat Kuaci bisa membedakan, bisa mengetahui udara apa yang dipakai seorang penyelam dengan tabungnya seperti ini. Kalau ini seperti ini tabungnya, sahabat Kuaci bisa lihat bahwa ini pakai udara biasa atau air, ya. Tapi kalau pakai nitro, dia ada lakbannya, ada judulnya di sini.
O-nya 32 atau berapa 40 harus ditulis di sini ya. Karena itu harus dihitung dia boleh menyelam di kedalaman berapa. Begitu juga dengan penyelaman trimik ya, penyelam di dalam gua. Jadi nanti itu penyelaman yang lebih mahir untuk seorang penyelam setelah dia mengenal penyelaman dengan air ya. Baiklah, kita lanjut bahwa banyak sahabat Kuaci bertanya-tanya bahwa kalau ini meledak nggak sih Kak, katanya. Kadang-kadang suka bertanya gitu ya, bahwa bisa meledak nggak sih, itu kan tekanannya tinggi sekali. Nah, kalau meledak, dia tidak meledak tabungnya ini dulu, tapi alat diving selalu safety ya, selalu safety. Ingat itu, bahwa dia selalu membuat kita nyaman dan selamat untuk melakukan kegiatan. Nah, salah satunya tabung ini. Di sini ada pengamannya, namanya safety disk. Jadi kalau kita isi udara ini berlebihan, yang meledak ini duluan nih, dalam bentuk lempengan dia, tembaga. Jadi meledak ini, bukan ini. Ya, jadi adik-adik tidak usah merasa takut bahwa kita akan menyelam dengan nyaman dan aman. Ya, inilah kalau adik-adik perlu tahu udara yang digunakan di dalam dunia penyelaman. Oke, sahabat Kuaci, kita akan lanjut. Kita akan lihat bagaimana saya memperagakan alat ini. Akan saya set ya, akan saya pasang, bagaimana seorang penyelam dapat menggunakannya untuk bernapas dan mengambang di permukaan air ataupun di dalam air. Oke, kita coba dengan setelah kita ada tabung selam, kita harus mengambil satu alat yaitu BCD ataupun Buoyancy Compensator Dive. Nah, ini dia ya, BCD-nya. BCD punya backpack di sini untuk menempel di scuba tank ya, dan ada tali untuk melekatkan, mengikat lampu ini di tabung selam. BCD ini yang digunakan oleh seorang penyelam bagaikan jaket di daratan ya. Jadi nggak usah takut. Ini digunakan seorang penyelam berdasarkan ukuran yang ada di dirinya masing-masing ya. Jadi kita nggak bisa pakai ukuran misalnya badan kita L, tapi kita pakai S, dia nggak akan muat gitu ya sahabat Kuaci. Jadi pakailah alat sesuai dengan ukuran badan kita. Oke, itu pesan dari saya. Nih, kita pasang. Nah, ini bisa dikendor dan dikencangkan ya. Nih, kita kendorkan. Jadi nih bisa. Nah, kita di dalam ini ya. Nanti kalau lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan di dalam kelas ya. Ini hanya yang adik-adik bisa mengenal, sahabat Kuaci bisa mengenal bagaimana sih tempatnya digunakannya BCD, tabung ada BCD. Nah, seperti ini ya. Jadi nih ya, penyelamnya bisa duduk dan memakai ini ya, di sini. Nah, ini dia ya. Terus selanjutnya kita akan pasang regulator sebagai alat napas kita. Nah, ini dia ya. Dimana sih pasangnya? Nah, ini ada tutupnya. Kita buka dulu ya. Ada tutupnya, ngakannya. Jadi nggak boleh kotor, nggak boleh ada debu ya. Biar kita pakainya enak. Nih ya. Ini ada di sini kepala tabungnya kita pasang, kepala regulatornya. Nah, sebelah kiri ada selang tekanan udara sama kedalaman. Hose inflator kita sambungkan dengan hose BCD ya, alat pelaku kita sambung nih. Ya, ini kita tempatkan dengan nyaman, dan ini nggak boleh disembunyiin ya oktopusnya cadangan ini, karena sahabat Kuaci kalau ikut kursus selam harus bisa ngambil ini dan bisa tahu posisinya di mana ya, harus bisa terlihat, nggak boleh disembunyiin nih ya, bisa terlihat kan. Nah, yang satu ini yang kita pakai.
ya. Sekarang kita buka udaranya. Nih, ya, udaranya tuh, ya. Ini pelampungnya bisa kembungin dengan udara dari tabung ya. Nih, tuh, ya. Nih, inilah yang membuat kita bisa mengambang di dalam air atau di permukaan untuk menunggu kapal yang menjemput kita. Ya, nyaman. Diving itu nyaman sekali dan tidak perlu takut bahwa tidak akan tenggelam. Ya. Sahabat Kuaci, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di Family Diving Jakarta ini juga ada salah satu fasilitas yaitu servis peralatan selam. Nah, di sini apabila sahabat Kuaci ingin diving ya dan ragu dengan alat selamnya, coba datang ke sini untuk dicek bagaimana kondisinya masih layak atau tidak. Sebentar lagi nanti Bang Jerry akan mempraktekkan salah satu alat yang sudah lama tidak terpakai apakah masih berfungsi atau tidak. Nah, sahabat Kuaci, jadi alat bernapas kita itu perlu sekali untuk dicek kalau sudah lama tidak dipakai atau sudah lama disimpan di gudang. Ya, kita nggak tahu masih sesuai tidak tekanannya atau masih bagus tidak selang-selangnya, ya. Atau kita mau habis dipakai terlalu banyak penyelaman ya, kita harus mengikuti prosedur yang dimana setahun sekali kita ganti o-ringnya ya, o-ring di regulator ini, dan kita harus tahu juga sesuai nggak tekanan di positif regulator ini, tekanan pertamanya bahwa 14,7 psi di alat hisap kita ini nih, ya. Kalau dia tidak sesuai kita harus setel lagi, kita cek lagi. Nah, perlulah inilah alat-alat yang kita pakai untuk mendesain atau mengatur kembali ya, mengatur kembali kurang atau lebih ya. Jadi kita sesuaikan dengan tekanan semula yang keluar dari pabrik, sahabat Kuaci. Jadi tidak sembarangan bahwa kita mau besar atau kecil, nanti ada ukurannya di sini nih waktu kita mau nyelam ya. Tapi prosedur awalnya memang harus sesuai standar yang dikeluarkan dari pabrik. Makanya kita perlu alat-alat ini ya. Nah, seperti ini nih floornya. Ya. Kita pasang regulatornya dan kita pasang ke alatnya ya. Terus kita buka deh udaranya nih. Dia naik nih di sini nih, tuh tekanannya. Ya. Nah, ya, oke, kita lihat tuh ya. Nah, standarnya itu 10 sampai 12 nih ya. Ini turun sekali nih, kurang nih tekanannya ya. Nah, kita lihat. Jadi dari sini kita tahu bahwa regulator ini harus dibersihkan atau di setting kembali, di setel kembali. Jadi pistonnya ini, rumahnya ini, mesinnya ini ya, kita harus bersihkan, cuci. Kita nggak tahu, tapi kita belum tahu, kita harus bongkar. Jadi kita setelah kita bongkar baru kita tahu bahwa banyak garam atau tidak, atau silikonnya kering dan o-ringnya harus diganti nih ya. Jadinya ya kita prediksi bahwa ini harus kita servis. Jadi rekan-rekan, tapi kalau yang biasa pakai ini nggak perlu, tapi kalau berdasarkan tekanan harus dinaikin sedikit dan gitu ya. Oke, sahabat Kuaci. Jadi jangan takut bahwa alat-alat kita tidak bisa direparasi, tapi semua bisa dilihat dan diperbaiki kembali dengan teknologi-teknologi yang ada di sini seperti alat-alat ini ya. Nih. Dan LCD-nya juga bisa nih ya. Kita di sini. Servis BCD-nya apa, kita lihat talinya kah, nah ya. Jadi di sini juga semua bisa kita perbaiki ya misalnya. Dan satu hal lagi juga kita bahwa bisa yang namanya mengganti jam, baterai jam nih, ya. Ini jam diving ya, dia tahan tekanan. Kita juga bisa menggantinya, dan kita juga bisa yang namanya kadang-kadang ditanyain,
chambernya mana? Alat pengukur tekanan kedalamannya. Nih, alat pengukur tekanan kedalaman nih. Ya, jadi jam ini dimasukkan ke dalam, kita bisa tekan dia dengan menaikkan tekanannya, dan di situ kita bisa lihat kebocorannya atau tidak. Ya, dia bocor atau tidak jam ini. Jadi tidak sembarangan ganti baterai, tidak sembarangan memasangnya kembali, karena kita harus pastikan bahwa jam ini tidak bocor waktu diganti baterai dan dipasang kembali. Oke, sahabat Kuaci, dengan ini kalau mau lebih jelas, sahabat Kuaci bisa main-main ke Family Diver Jakarta sambil berkenalan, sambil melihat dan mengetahui apa yang ada di Family Diver Jakarta ini untuk dunia diving. Ini adalah tempat laundry yang ada di Family Diving Club Jakarta. Jadi salah satu fasilitas yang ada di Family Diving Jakarta ini adalah laundry. Jadi siswa ataupun bagi kawan-kawan yang sudah nyelam menggunakan peralatan selam di Family ini, itu dijamin kebersihannya, karena mereka setelah nyelam di laut bawa sini dan mereka akan mencuci lagi dengan menggunakan air tawar lalu dilondri oleh karyawannya di sini. Jadi kalau kita menggunakan alat di Family Diving Jakarta ini, insya Allah betul-betul terjaga keamanan dan kesehatannya. Ya, seperti ini salah satu fasilitas yang mereka miliki. Mereka laundry lagi ya, dan sangat teliti. Dan ini adalah pelampung yang habis di laundry, sudah di laundry. Ini informasinya mereka selesai kemarin dari Pulau Seribu. Ya kan, ini pelampung yang di laundry. Ya kan? Lalu ini adalah baju selam yang baru di laundry. Ini bagus nih. Tuh. Basahan, ya kan, ini dikeringin dan tidak boleh kena matahari ya No ya, jemurnya nggak boleh kena matahari nih, nggak boleh kena matahari kan? Iya, nggak boleh kena matahari. Ini adalah salah satu instruktur ya. Enggak Pak, saya belum Pak. Oh, dia belum jadi instruktur, dia sederhana banget nih dia. Nah, dia yang selalu membersihkan ya baju-baju atau peralatan selam ya yang sudah dipergunakan oleh kawan-kawan penyelam, lalu dicuci lagi, cuci bersih, setelah itu dijemur. Lalu peralatan selam ini tidak boleh kena matahari, dia akan cepat menjamur no ya. Cepat apa Pak? Cepat apa? Getas gitu ya? Getas, iya betul, kalau kena sinar matahari. Tas dan Jadi kita udah lebih dari 3 tahun, alhamdulillah barangnya masih hangat Pak. Nah, tuh. Dan ini adalah tabung-tabung tadi yang sudah diisi ya, oleh tadi. Dan apabila sudah terisi, maka dia akan diberi tanda lubang untuk mengeluarkan air tadi atau udara akan ditutup dengan selotip atau lakban agar menandakan bahwa oksigen sudah terisi penuh di dalam tabung ini. No, tabung ini kalau kosong beratnya berapa, No? Kurang lebih 15 kilo Pak. Kalau kosong? Kalau kosong. Kosong 15 kilo, kalau terisi? Kalau terisi kurang lebih 20 kilo. Nah, jadi nambah 55 ya. Iya. Dan ini adalah regulator ya, sudah di laundry juga, Leano tuh bersih semua alatnya tuh.
Ini semua peralatan kamera, ya, casing kamera, lalu ini snorkel ya nih ya. Itu. Iya, ada masker, ada snorkel. Ada masker, ada snorkel yang sudah di laundry ya, no. Dan alhamdulillah bersih itu alat. Dan ini casing kamera nih. Ada lagi, ini juga casing kamera. Jadi semua yang sudah berhubungan yang bersentuhan dengan garam di sini langsung dibersihkan, dinetralisasi lagi dengan menggunakan deterjen, lalu dinetralisasi lagi dengan menggunakan air bersih, lalu dibersihkan lagi dengan air yang bersih. Nah seperti ini. Ini tasnya ya. Iya. Lihat nak, itu tas. Biasanya sebelum dicuci kita rendam dulu, Pak. Direndam dulu. Iya. 2 jam kita rendam. Pakai besar ini. Semuanya 2 jam lah ya. Iya, direndam dulu, Pak. Baik itu dari kolam maupun dari laut. Oh, berarti tidak hanya di laut aja, no ya? Betul. Karena air kolam juga sangat berbahaya juga, Pak, untuk alat-alat yang mengandung favorit kan. Iya, betul. Dan itu mengakibatkan gampang getas, no ya? Iya, betul. Oh, iya. Alat-alat. Betul. Lihat sahabat kuaci. Ini. Lalu ini. Satu. Betul-betul terawat ya di Family Diving Jakarta ini, peralatan sangat profesional sahabat kuaci. Jadi jangan ragu kalau sahabat kuaci ingin belajar diving, datang deh ke Jalan Radar Raya Auri. Nah ini sahabat kuaci, kalau misalnya ada murid atau ini tinggal di daerah dan yang mau nginep atau di Jakarta males pulang, nah disediakan fasilitasnya ini. Fasilitas tempat tinggal Ini lemari pakaian. Ini lemari pakaian. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 bed. Ya ditambah extra bed sih bisa sebenarnya. Oh. Jadi ada fasilitas TV, ada bola, dalam kamarnya. Nah ini di lantai 3 nih Bang. Keren. Oh. Ini tambahan nih. Jadi untuk laci pakaian apa kayak gitu. AC lagi. Masya Allah. Tepat di pinggir jalan lagi Bang lokasinya. Tepat di pinggir jalan Radar Auri. Tuh, ada TV. Waduh, ini udah kelas hotel ini. Masya Allah. Berjalan lagi. Tuh ada Laguna. Cakep. Main sini aja sampai kuaci ya.